Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, silaturahmi untuk rekonsiliasi terus diusahakan antara Joko Widodo dengan Prabowo. Walaupun belum ada tanggal pasti atau waktu pasti kapan mereka akan bertemu, namun usaha ke sana terus dilakukan. Dan setidaknya sejumlah elit politik sudah rekonsiliasi dan juga sudah bersilaturahmi untuk membangun kembali komunikasi dan juga keharmonisan. Kita akan melihat terlebih dahulu grafik berikut ini. Kita akan melihat siapa saja sebenarnya elit-elit politik yang saat ini telah bertemu. Kita lihat di gambar yang pertama ini adalah AHY dan juga Ibas serta keluarganya yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Juni atau hari pertama Lebaran yang lalu. Ini merupakan pertemuan ketiga antara AHY dengan Jokowi selepas Pilpres kemarin. Ada juga pertemuan antara Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, dan kita tahu di mana PAN berlabuh ketika pemilu yang lalu sudah bertemu 2 kali dengan Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah ketika Lebaran hari pertama yang lalu. Nah, AHY selain bertemu dengan Jokowi dan keluarganya, juga bertemu dengan Megawati dan juga keluarganya. Anda lihat ini merupakan foto selfie dari Puan Maharani, di mana AHY dan juga Ibas serta keluarga mereka bertemu dengan keluarga Megawati. Banyak orang yang mengatakan ini merupakan jalan bagus, jalan pertama bagus untuk membuka ruang komunikasi. Namun ada juga sejumlah pengamat politik yang mengatakan bahwa pertemuan ini tidak terlepaskan dari rencana untuk konsolidasi begitu. Nah, ada juga pertemuan antara Pak SBY dengan Ibu Mega ketika kita tahu ini merupakan momen duka pada tanggal 2 Juni yang lalu ketika pemakaman Ibu Ani. Namun setidaknya ini yang diharapkan untuk membuka komunikasi kembali antara SBY dengan Megawati yang komunikasinya sejak tahun 2004 lalu tegang ataupun dingin. Nah, kita tahu bahwa Demokrat dan PAN, pemirsa, ketika pemilu kemarin ada di Badan Pemenangan Nasional bersama dengan PKS, kemudian bersama dengan Partai Beringin, dan juga bersama dengan Gerindra. Namun kita lihat dinamikanya akhir-akhir ini di mana AHY sudah 3 kali bertemu dengan Presiden Jokowi, yakni pertama pada tanggal 2 Mei lalu. Pada waktu itu Jokowi mengundang AHY, kemudian 22 Mei juga Jokowi mengundang AHY, kemudian terakhir 5 Juni ketika AHY datang dalam open house Jokowi di Istana Merdeka. Sementara Zulkifli Hasan sudah 2 kali bertemu dengan Presiden Jokowi pada tanggal 22 Mei yang lalu. Informasi yang didapat adalah Zulkifli Hasan yang meminta untuk bertemu pada tanggal 22 Mei yang lalu. Sementara 5 Juni ini adalah pertemuan pada waktu hari pertama Lebaran kemarin. Namun ada juga pertemuan di mana Zulkifli Hasan juga mengundang pada waktu itu adalah buka bersama begitu di kediaman Ketua MPR di mana Jokowi juga hadir dalam acara buka bersama tersebut. Nah, upaya mempertemukan antara Jokowi dengan Prabowo, pemirsa, masih terus dilakukan. Bahkan sejak beberapa hari setelah pemilu. Ini dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan untuk menelpon Prabowo Subianto ini beberapa hari setelah pemilu. Rencananya adalah pada tanggal 21 April atau 4 hari setelah pencoblosan, mereka berdua seharusnya makan siang. Begitu kalau menurut istilah dari Pak Luhut adalah makan siang Jepang di hari Minggu tanggal 21. Namun rencana ini batal atau belum terlaksana. Kemudian hubungan telepon yang kedua adalah ini pada tanggal 29 Mei 2019 ketika Prabowo menelpon Luhut dari Austria. Setidaknya ini merupakan keterangan dari Ruhut Sitompul yang berada di dalam ruangan bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan pada waktu Prabowo menelpon. Telepon itu di loudspeaker oleh Luhut dan Ruhut Sitompul melakukan konferensi pers begitu kecil kepada teman-teman media dan mengatakan bahwa Prabowo menelpon Luhut dan juga Luhut menanyakan kabar dari Prabowo yang berada di Austria yang menurut Prabowo melakukan pengobatan di sana. Usaha-usaha juga terus dilakukan, salah satunya antara lain oleh Pak JK, di mana JK dan juga Prabowo sudah bertemu di tanggal 23 Mei 2019. JK enggan untuk mengkonfirmasi pertemuan ini, namun sejumlah tokoh politik mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi. Namun yang pasti JK juga mengatakan bahwa atau mengindikasikan akan ada pertemuan segera setelah Lebaran antara Prabowo dengan Jokowi. Kita tidak tahu kapan, namun JK mengindikasikan. Sementara politisi senior PKB Lukman Edi juga mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada telepon-teleponan antara Jokowi dengan Prabowo. Namun kita juga berharap tidak hanya telepon-teleponan, tapi bertemu, silaturahmi, dan pada akhirnya rekonsiliasi. Nah, pertanyaannya kemudian sekarang, apa arti penting sebenarnya pertemuan antara Jokowi dengan juga Prabowo dilakukan
pada masa-masa Lebaran ini atau sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, apakah dengan polarisme yang begitu tajam tidak hanya di masyarakat namun juga di tingkat ulama, apakah pertemuan dua tokoh antara Jokowi dan Prabowo mampu mempersatukan kita kembali, tidak hanya di grassroots tapi juga di kalangan ulama? Inilah yang akan kita bahas dengan dua orang narasumber yang telah hadir di studio. Ada Mas Radar Pancadahana, budayawan. Mas Radar, selamat malam Mas. Mas, malam. Sehat Mas Radar? Insya Allah. Ada juga Mas Adi Praetno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Mas. Selamat Lebaran buat teman-teman. Saya akan ke Mas Radar terlebih dahulu. Mas, sebenarnya arti penting pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi di masa-masa Lebaran ini apa menurut Anda? Ya, arti pentingnya kalau menurut saya sih ya, bahwa di dalam iklim kekeluargaan yang menjadi tradisi, menjadi adat dari bangsa ini, pertemuan di antara orang tua itu adalah peristiwa yang menciptakan kedamaian yang memang menjadi tujuan dari suasana Lebaran ya, atau Idul Fitri. Di mana Idul Fitri itu menghendaki kita untuk mengikhlaskan ya, apa-apa yang sudah terjadi di masa lampau, baik itu kesalahan, bahkan kadang utang juga. Termasuk mengikhlaskan hasil pemilu? Ya semuanya, semua artinya kan namanya kalau orang Jawa bilang itu legowo. Jadi apapun upaya yang kita lakukan, itu kan bukan kita yang menentukan outputnya, hasilnya. Itu kalau dalam suasana Lebaran itu kita ikhlaskan kepada Allah yang menentukan hasilnya itu. Nah itu orang Jawa legowo. Artinya karena ini kita manusia nggak bisa menentukan hasilnya. Tidak hanya silaturahmi, rekonsiliasi, tapi juga mengajarkan ya, menerima apa yang sudah terjadi selama ini sampai di waktu Lebaran itu. Kalau Mas Adi melihatnya arti penting pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo di masa Lebaran ini apa, Mas? Ya, ini bagian dari momen rekonsiliasi yang ditunggu oleh banyak orang sebenarnya, Mas. Kan tanda-tanda alam untuk rekonsiliasi sudah tampak ke permukaan. Pertama misalnya ada ulama 01, 02 yang sudah mulai rekonsiliasi. Kemudian ada pengusaha 01 dan 02 juga sudah mulai tanpa melakukan rekonsiliasi. Teman main basket juga main bersama di mana-mana. Ini tanda-tanda alam yang sebenarnya menjadi satu sinyalmen yang harus ditangkap oleh elit. Politik kita itu kan penuh dengan simbol dan makna. Rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi menjadi penting sebagai simbolisasi kalau kedua tokoh ini hati dan pikirannya sudah ketemu. Apapun keputusan hakil dari Mahkamah Konstitusi. Itu yang sebenarnya ingin ditunggu oleh publik. Artinya baiknya pertemuan ini sebelum atau setelah putusan MK? Baiknya memang sebelum keputusan MK. Ini kan sekaligus untuk menguji jiwa besar dan jiwa kenegarawanan dua paslon yang saya kira sedang berkontestasi secara umum. Terlepas dari apapun hasil dari Mahkamah Konstitusi. Nah, apalagi misalnya selama Pilpres berlangsung ada anasir-anasir ini yang direkomendasikan oleh istimewa ulama dan semacamnya. Kalau betul ulama berada di salah satu paslon tertentu, mestinya paham betul apa esensi dari Idul Fitri, yaitu adalah saling memaafkan. Kalau Mas Radar, ini polarisasi tidak hanya di tingkat elit, tidak hanya di grassroots, namun bahkan ulama juga harus kita akui terpolarisasi. Tadi Mas Adi mengatakan seharusnya ulama juga tahu apa makna Idul Fitri, tapi dengan pertemuan antara Prabowo dan juga Jokowi nantinya, apakah polarisasi antar ulama juga akan terwujud, Mas? Ya seharusnya secara langsung, bahkan mungkin sebelumnya itu sudah bisa terjadi. Maksudnya polarisasi itu kembali mencair ya. Karena apa? Mereka pada akhirnya sadar momen puasa ini, momen Ramadan ini memberikan kita refleksi, ya, kontemplasi yang sangat kuat gitu kan, dengan banyaknya sholat, banyaknya itikaf. Seharusnya, Mas. Ya, tapi kita tahu tanggal 21, 22 kemarin. Tapi ya itu kan kita nggak bisa ngomong itu ulama seluruhnya, itu kan hanya sebagian orang ya, katakanlah oknum saja gitu. Tapi kalau ulama itu yang sesungguhnya ulama ya, kalau bukan ulama ya saya nggak tahu, tapi kalau sesungguhnya ulama mereka sadar gitu, bahwa selama ini mereka berbuat seperti itu semata-mata sebenarnya demi kepentingan dunia saja. Kepentingan untuk merebut kekuasaan, pengaruh, akses, dan yang lain-lain. Tapi pada akhirnya kan semua itu berpulang kepada yang kuasa. Kita tahu Mas Adi, kita akan jeda terlebih dahulu, tapi nanti saya akan tanyakan, kita tahu bahwa Pilpres kemarin isu agama begitu dijual, isu primordialisme begitu dijual. Nah, dengan pertemuan antara dua tokoh, Pak Jokowi, Pak Prabowo, bisakah isu primordialisme ini kita babat begitu? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mas Adi lagi. Mas Adi, bisakah pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo bisa
menghilangkan isu-isu primordialisme yang kemarin menjadi komoditi, isu mana yang lebih Islam, isu PKI, isu ras, aseng begitu. Kalau isu Islam saya kira gampang untuk diselesaikan karena pertama Kiai Ma'ruf Amin ini adalah satu representasi kalangan Islam yang cukup luar biasa. Beliau adalah Rais Am PBNU, satu posisi yang tidak gampang dicapai oleh semua orang. Jadi agak sedikit berlebihan kalau tuduhan anti ulama, diskriminalisasi terhadap umat Islam selalu dialamatkan kepada Pak Jokowi. Karena memang ada satu segmentasi yang merepresentasikan kelompok ulama yang cukup kuat. Kan ulama itu ada yang ulama beneran, Mas. Ada yang ngaku-ngaku ulama dan ada yang diulamakan. Tapi ini yang mungkin repot. tidak, misalnya ulama yang kita tahu di mana pandangan politiknya, seperti Ustadz Somad begitu, akan bertemu dengan Kiai Haji Said Akil Siroj begitu misalnya. Mungkin tidak pertemuan itu. Kan Ustadz Abdul Somad dengan Kiai Said ini satu terah di NU sebenarnya. Orang yang tidak tahu banyak itu. Ustadz Somad kan sebenarnya adalah Nahdlatul Ulama yang memang selalu dikait-kaitkan dengan 02 sementara Pak Said misalnya di 01. Secara umum narasi politik keagamaannya atau keislamannya ini Ustadz Somad dengan Pak Kiai Said itu nggak ada yang berbeda, Mas. Ini yang saya kira momentum Idul Fitri dalam konteks ulama yang sesungguhnya yaitu kembali kepada fitri. Apapun friksi politik pada era sebelumnya itu tidak menjadi alasan untuk bertemunya dua hati antar ulama itu. Mas Radar melihatnya polarisasi agama ini lebih keras, Mas, daripada polarisasi politik. Oh, keras semua di media massa aja. Hanya di media massa aja. Sebenarnya, Anda melihat seperti apa? Iya, di masyarakat itu yang masalah agama itu nggak terlalu kritikal. Karena di balik agama itu yang justru sangat keras. Apa di balik agama? Ya, artinya nafsu-nafsu yang menggunakan agama sebagai arsenal dari ambisinya, entah itu ambisi politik, ekonomi, kekuasaan, dan yang lain-lainnya. Agama kan cuma tameng, cuma peluru saja. Nah, yang keras itu ambisi di baliknya itu. Nah, saya kira apa yang terjadi di kalangan ulama juga itu juga. Nah, setelah ambisi ini reda, melihat realitas dan kenyataannya ternyata mereka harus menerima keadaan seperti itu, agama akan muncul dalam fitrah yang sesungguhnya. Tidak akan jadi tameng Tidak akan lagi. jadi apa-apa. Oh, akan kembali, apalagi dengan puasa dan Idul Fitri. Artinya- mereka sadar kembali. Artinya akan ada bisa saja sangat mungkin ada pertemuan ulama dari kedua kubu untuk sangat bertemu dan mungkin orang rekonsiliasi. teman-teman kayak misalnya Mansur, Agim atau Abdul Somad itu akan segera bisa ketemu. Orang mereka itu sebenarnya juga habitatnya sama awalnya gitu kan. Cuman karena pilihan-pilihan kepentingan temporer saja mereka membuat pilihan semacam itu. Harus Itu ada kan yang menginisiasi dong, Mas. ya inisiasi bisa kayak biasanya yang harus inisiasi itu dari 01 ya Mansur lah itu misalnya. Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu memberi inisiatif itu kan teman-teman dekatnya dia semua. Oke, baik. Kita sudah ada melihat tadi di tayangan sebelumnya ada pertemuan antara Pak JK dengan Pak Prabowo. Ada 2 kali teleponan antara Pak Luhut dengan Pak Prabowo. Menurut Anda sudah sedekat apa sebenarnya pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo? Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mas Adi, jadi sudah sedekat apa sebenarnya pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo? Kalau tadi sudah ada pertemuan JK dengan Prabowo, telepon-teleponan 2 kali antara Luhut dengan Prabowo, Mas. Sebenarnya secara personal tidak ada sekat psikologis antara Jokowi dan Prabowo. Dua tokoh ini sejak awal memang sebenarnya kalau tidak dipisahkan oleh momentum Pilpres, chemistry-nya sama, mulai dari Solo, Pilkada Jakarta. Ini adalah 2 momentum yang tidak bisa dilupakan oleh orang, di mana 2 orang ini memang tidak pernah dalam tanda kutip bersitegang dalam konteks politik. Cuman problemnya kenapa sampai sekarang ini belum ketemu soal istilah ini, kalau narasi politik yang dibangun oleh teman-teman Gerindra secara khusus, ini ada 2 mazhab di internal Gerindra. Ada yang menghendaki pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu sebelum MK, ada juga yang menghendaki pertemuan Prabowo dan Jokowi itu setelah Mahkamah Konstitusi. Apa untung ruginya apabila bertemu sebelum atau setelah putusan MK? Kalau sebelum MK tentu saja orang publik secara umum menilai ini sikap negarawanan. Kedua tokoh ini jauh lebih menonjol ketimbang yang lainnya. Kalau pasca MK, semua keputusan sudah selesai, siapa yang definitif jadi presiden, jadi apapun tidak punya alasan untuk tidak ketemu. Kenapa banyak orang yang nge-push, mendesak, bahkan menggunakan mediator, mensegerakan pertemuan Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya. Ini sebagai suasana batin keinginan bersama, apapun hasil MK, 2 tokoh ini harus ketemu. Kan begitu, Mas? Setuju, Mas Radar?
Kalau saya bukan setuju, udah pasti sih ketemu sebelum MK udah ketemu. Udah pasti. Udah pasti. Apa alasannya, Mas? Alasannya kalau menurut saya sih sekatnya itu memang justru psikologis, bukan psikologis. Sekatnya justru psikologis. Jadi psikologinya masing-masing aja. Itu soal emosi, psike itu emosional. Jadi masalah emosional itu. Jadi Emosional untuk belum legowo itu atau apa? bukan emosional itu cuma untuk memperlihatkan saya ini tough. Saya ini ya gimana gitulah ya. Gengsi. Kayak ayam antara lain itu kan masalah psikis yang gitu-gitu. Tapi kalau itu udah bisa disambung, masalah itu bisa diatasi, entah itu ya udah nanti kita makan bakso bareng apa gimana gitu. Selesai karena jarak yang seperti Anda bilang itu secara spasial itu tidak lebih dekat, tidak lebih jauh dari gelas kita ini. Artinya ini tinggal sedikit aja. Tinggal sedikit, nggak ada jarak maksud saya. Apa yang menurut Mas Radar? Hambatannya cuman bahwa mereka belum mendapatkan momen yang secara simbolik itu bisa memperkuat kedudukan posisi mereka atau harkat gengsi mereka. Momen seperti apa yang ada di kepala Mas Radar? Momen seperti misalnya Pak Jokowi itu malah datang naik kuda dia gitu. Nah, Kayak dulu waktu ke Bogor dong, Mas. Dia suka itu misalnya gitu kan. Ya misalnya ya secara usia kan. Dan Pak Jokowi ahli dalam bidang seperti itu. Iya, Jokowi kan lebih muda dari saya, nggak ada masalahnya saya. Kayak misalnya Jokowi mendatangi Pak Sultan kan, bukan Pak Sultan mendatangi presiden, ya kan? Dia presiden datangin Pak Sultan kan, Pak Sultan lebih tua, kan gitu. Riwayat politiknya juga. Nah, kalau nggak salah Apakah dengan sentuhan seperti itu akan bisa meluluhkan kedua hati ini? besok kalau misalnya Pak Jokowi mau datengin dia itu makan ketupat bareng yuk gitu, ya tapi di Hambalang datang. Oke, Besok oke. Mas Adi, terakhir apa yang perlu dilakukan oleh dua pihak? Oke, satu sudah menginisiasi terus-terusan untuk bertemu, yang satu bolanya ada di yang satu nih, di Pak Prabowo nih. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh keduanya? Kan kalau secara normatif rekonsiliasi itu minimal mensyaratkan 3 hal. Pertama soal momentum. Ini Idul Fitri, momentumnya sudah lewat. pas, dapat. Yang kedua mediator. Ada orang yang kemudian mampu merekatkan dua pihak. Pak JK, ini Pak Luhut JK, ada. Pak Luhut sudah selesai. Nah, ternyata kalau dicerna secara umum, ternyata Prabowo ini tidak suka dua-duanya. Tidak suka momentum dan tidak suka mediator. Harus dikontak langsung oleh Pak Jokowi. Tapi itu katanya sudah. Mas Lukman Edi mengatakan sudah ada telepon-teleponan begitu. Problemnya bukan Jokowi yang ngomong. Ini Lukman Edi. Harus Pak Jokowi yang ngomong. Harus Pak Jokowi yang ngomong langsung di depan umum bahwa sudah ada telepon-teleponan antara dirinya dengan Prabowo. Betul, itu yang ditunggu sebenarnya sama publik. Baik, terima kasih teman-teman. Tapi yang jelas menurut teman-teman berdua, pertemuan antara keduanya tinggal hitungan hari saja. Sebentar lagi. Baik, terima kasih Mas Radar, Yuk. Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami pemirsa. Ini yang kita harapkan, semoga pertemuan dua tokoh tersebut segera cepat terjadi, sehingga apapun hasil dari MK, pertemuan tersebut terjadi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi di tanggal 28 untuk menunjukkan kenegarawan keduanya. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Setelah ini Kick and Beat. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.